Alas Purwo, sebuah hutan di ujung timur Pulau Jawa, dikenal sebagai tempat yang penuh misteri dan kengerian. Tidak hanya masyarakat setempat yang meyakini bahwa tempat ini merupakan gerbang menuju dunia gaib, tetapi banyak kisah mistis yang telah diceritakan turun-temurun. Konon, Alas Purwo adalah lokasi yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata, tempat para pertapa mencari ilmu, dan bahkan menjadi tempat persembunyian bagi para buronan. Hutan ini begitu lebat dan liar, membuat siapapun yang masuk harus menghadapi tantangan berat. Namun, ada satu kisah yang benar-benar mengguncang banyak orang. Kisah tentang 9 petualang asal Rusia yang nekat menjelajah Alas Purwo, menantang segala mitos dan peringatan yang telah diberikan oleh penduduk lokal. Mereka datang dengan penuh percaya diri, menganggap semua cerita mistis hanyalah mitos belaka. Tetapi, apa yang mereka alami di dalam hutan itu sungguh di luar nalar. Dari suara-suara aneh hingga bayangan misterius yang mengintai mereka, semuanya berubah menjadi teror yang tak bisa dijelaskan. Lebih mengerikan lagi, satu persatu dari mereka mulai menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan hutan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Alas Purwo? Apakah mereka tersesat? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu di dalam sana? Sebuah misteri yang hingga kini masih belum terpecahkan. Di awal bulan September, 9 petualang asal Rusia tiba di Indonesia dengan satu tujuan: menjelajahi tempat-tempat paling menantang dan misterius di Nusantara. Mereka adalah para pecinta alam dan penggemar urban legend yang kerap mencari lokasi-lokasi ekstrim untuk menguji keberanian mereka. Saat mendengar tentang Alas Purwo, hutan angker yang disebut sebagai gerbang dunia gaib, mereka justru semakin tertarik. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa semua cerita mistis hanyalah mitos belaka. Mereka yakin dengan peralatan modern dan keahlian bertahan hidup mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka memulai perjalanan dari Banyuwangi, membeli perlengkapan tambahan seperti makanan, peta, dan alat navigasi. Ketika bertanya kepada penduduk setempat tentang rute menuju Alas Purwo, mereka mendapat respons yang aneh. Seorang pria tua hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan suara lirih, "Jangan coba-coba masuk ke sana, Nak. Banyak yang pergi dan tak pernah kembali." Namun, peringatan itu justru membuat mereka semakin penasaran. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari cerita rakyat yang biasa digunakan untuk menakut-nakuti orang luar. Dengan penuh semangat, mereka melanjutkan perjalanan menuju gerbang hutan. Setelah berkendara selama beberapa jam, mereka akhirnya tiba di pintu masuk Alas Purwo. Hutan itu tampak begitu lebat dan sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tanda-tanda manusia lain di sekitar. Yang terdengar hanyalah suara angin yang berhembus di antara pepohonan tinggi dan kicauan burung yang terdengar jauh di dalam hutan. Dengan kamera yang siap merekam setiap momen, mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja memasuki wilayah yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Disinilah petualangan mereka yang mengerikan dimulai. Saat 9 petualang Rusia itu semakin masuk ke dalam Alas Purwo, mereka mulai merasakan perubahan yang aneh. Awalnya, semuanya tampak normal. Hutan yang rimbun, jalur setapak yang samar, dan suara hewan liar masih terdengar di kejauhan. Namun, perlahan-lahan, suasana berubah menjadi lebih menekan. Udara yang sebelumnya terasa hangat kini mulai menjadi lebih dingin. Meskipun matahari masih bersinar di atas mereka, angin bertiup pelan, tetapi terasa seakan membisikkan sesuatu di telinga mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk terus maju. Lalu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Kompas yang mereka bawa, yang seharusnya menjadi panduan utama mereka, tiba-tiba mulai berputar tak terkendali. Jarumnya bergerak cepat ke segala arah, seolah-olah medan magnet di sekitar mereka menjadi kacau. Mereka mencoba menggunakan GPS di ponsel mereka, tetapi sinyal tiba-tiba hilang, seakan mereka telah terputus dari dunia luar. "Ini aneh," kata Ivan, salah satu dari mereka. "Seharusnya kita masih bisa mendapatkan sinyal di sini." Mereka saling berpandangan, mulai merasa tidak nyaman. Namun, belum ada yang benar-benar panik. Mereka berpikir mungkin ini hanya gangguan teknis atau efek dari medan hutan yang lebat. Tetapi keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa dari mereka
mulai mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang atau sesuatu sedang mengikuti mereka dari jarak dekat. Namun, setiap kali mereka berhenti dan berbalik, tidak ada siapapun di sana. Mungkin hanya suara hewan kecil, kata Sergei sambil tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini, lebih cepat, seolah-olah sesuatu sedang berlari di antara pepohonan, mengelilingi mereka. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Saat senja mulai turun, mereka memutuskan untuk mencari tempat berkemah. Meskipun ada kegelisahan yang mulai menyelimuti mereka, mereka tetap mencoba berpikir rasional. Namun, mereka tidak menyadari bahwa malam pertama mereka di Alas Purwo akan menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Malam pertama di Alas Purwo, malam turun dengan cepat. Langit yang tadinya masih menyisakan cahaya senja, kini berubah gelap pekat. Tidak ada lampu, tidak ada perkampungan terdekat, hanya mereka, tenda-tenda kecil, dan hutan yang semakin mencekam. Api unggun yang mereka buat hanya memberi sedikit kehangatan di tengah udara malam yang dingin. Daun-daun kering bergesekan ditiup angin, menciptakan suara samar yang menggema di antara pepohonan tinggi. Mereka duduk melingkar, menikmati makan malam sederhana. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika Tatiana mengernyitkan dahi. "Kalian dengar itu?" tanyanya pelan. Semua terdiam, mencoba menangkap suara yang dimaksud. Awalnya, hanya ada suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar. Bisikan, lirih dan pelan, seolah ada seseorang berbicara di antara pepohonan. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh. "Mungkin angin," kata Sergei, meski terdengar ragu. Mikhail mengarahkan senter ke sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya batang pohon yang berdiri kokoh dalam gelap. Tapi bisikan itu semakin jelas. Kini terdengar seperti beberapa suara sekaligus, berbicara dengan nada rendah, seolah sedang berdiskusi. Ivan berdiri dan mencoba mendekati sumber suara. Tetapi saat ia melangkah lebih jauh, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening, seperti tidak pernah ada suara sama sekali. Mereka merasa diawasi, entah oleh apa. Malam semakin larut. Satu persatu akhirnya masuk ke tenda dan mencoba tidur. Namun, beberapa jam kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tatiana terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia baru saja bermimpi buruk tentang sosok hitam yang berdiri di tengah hutan, menatapnya tanpa mata. Tapi yang membuatnya ketakutan bukanlah mimpi itu. Di luar tenda, terdengar suara napas seseorang, pelan, berat, seperti ada yang berdiri tepat di samping tendanya. Dengan tangan gemetar, Tatiana mengintip melalui celah tenda. Ia nyaris menjerit bayangan hitam berdiri diam, tanpa wajah, hanya menghadap tendanya. Lalu, seketika itu juga, bayangan itu menghilang. Tatiana menutup mulutnya, menahan teriakannya. Ia tidak berani keluar, tidak berani membangunkan yang lain. Tapi di kejauhan, dari dalam hutan yang gelap, bisikan itu kembali terdengar. Kini lebih jelas, dan mereka mulai menyebut nama mereka satu persatu. Malam yang mencekam. Malam semakin larut. Tetapi bagi 9 petualang Rusia ini, tidur bukan lagi pilihan. Tatiana masih gemetar ketakutan di dalam tendanya setelah kejadian tadi. Namun, ia bukan satu-satunya yang merasa ada sesuatu yang salah. Ivan, yang tidur di tenda terpisah, mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, sendirian, dikelilingi bisikan yang semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan mengerikan. Saat ia menoleh, sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, berdiri hanya beberapa meter darinya. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, saat membuka mata, ia melihat sesuatu di luar tenda. Bayangan hitam berdiri diam menghadapnya. Ivan tertegun. Sosok itu tampak seperti kabut hitam yang menggumpal, tinggi, tanpa wajah. Ia menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tapi, bayangan itu mulai bergerak, tidak berjalan, melainkan melayang perlahan mendekatinya. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari arah lain. Ivan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dan saat itu juga,
bayangan hitam itu menghilang. Keluar dari tenda, ia menyorotkan senter ke arah tempat sosok itu berdiri tadi. Tidak ada apa-apa, tetapi tanah di sana tampak berbeda, seperti ada bekas pijakan. Merasa ada yang tidak beres, ia membangunkan Mikhail dan Sergei. "Aku juga dengar suara langkah kaki di sekitar tenda," kata Mikhail. "Tapi setiap kali aku keluar, tidak ada siapa-siapa." Tatiana akhirnya bicara. "Aku juga melihat sesuatu. Ada bayangan di dekat tendaku tadi." Suasana semakin tegang. Mereka sadar ini bukan sekadar sugesti. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara lirih. Seseorang menangis. Lirih, jauh di dalam kegelapan, seperti seorang wanita merintih kesakitan. Mereka saling berpandangan. Jebakan, haruskah mereka menyelidikinya? Namun, sebelum bisa mengambil keputusan, suara itu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Api unggun bergetar, daun-daun berguguran, dan semuanya tiba-tiba hening. Di kejauhan, di antara pepohonan, bayangan hitam itu masih ada. Kini, tidak hanya satu, ada banyak berdiri diam, mengintai mereka dalam kegelapan. Hening, setelah jeritan panjang yang membuat bulu kuduk meremang, 9 petualang Rusia itu berdiri diam, menatap ke arah hutan yang kini dipenuhi beangan-beangan hitam. Mereka tidak bergerak, tetapi kehadiran mereka terasa nyata, seolah sedang menunggu sesuatu. Ivan menggenggam senter lebih erat, mengarahkannya ke salah satu bayangan. Namun, yang terlihat hanyalah kekosongan cahaya tidak mampu menembus kegelapan pekat yang membentuk sosok-sosok itu. Tatiana mencengkeram lengan Mikhail. Apa mereka nyata?" Mikhail tidak bisa menjawab. Sergei mencoba bersikap rasional. Mungkin ini hanya kabut atau efek cahaya dari api unggun. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu bayangan bergerak perlahan, tanpa suara. Bentuknya tidak bergerak seperti manusia, tidak ada langkah. Hanya seperti asap yang bergeser dengan kehendaknya sendiri. Semua mundur selangkah. Dimitri tiba-tiba tersentak. "Sial, ada yang menyentuhku," katanya. Panik. Tatiana semakin ketakutan. "Kita harus pergi sekarang." Namun, sebelum mereka bergerak, bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu, tertelan kegelapan. Hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya suara angin yang tersisa. Mereka berdiri dalam kebingungan. Apakah ini nyata atau hanya ilusi dari hutan terkutuk ini? Ivan akhirnya berkata, "Kita tidak bisa pergi sekarang. Terlalu berbahaya berjalan di malam hari." Semua setuju meski was-was. Mereka kembali ke tenda masing-masing, mencoba tidur dengan perasaan tak tenang. Namun, malam itu masih jauh dari selesai. Tatiana terbangun beberapa jam kemudian, bukan karena suara atau mimpi buruk, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Ia membuka pintu tendanya. Api unggun masih menyala redup. Anggota timnya masih di tenda mereka. Namun, salah satu tenda kosong, tenda milik Dimitri. Tatiana membangunkan yang lain. Mereka memeriksa tendanya benar. Dimitri tidak ada. Semua perlengkapannya masih di sana. Jantung mereka berdegup kencang. Tidak mungkin Dimitri pergi sendirian ke hutan tanpa memberitahu siapapun. Saat mereka mencari petunjuk, mereka menemukan sesuatu di tanah jejak kaki. Namun, bukan jejak manusia biasa. Jejak itu lebih besar, dengan bentuk aneh. Mereka menoleh ke dalam kegelapan hutan, dan di sana, samar-samar, terdengar suara Dimitri. Namun, terdengar aneh, datar, kosong, seperti suara yang diucapkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Malam yang mencekam, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Bara api unggun meredup, menambah kesan suram di sekitar perkemahan. Tatiana dan yang lainnya terpaku, menatap jejak kaki aneh di depan tenda Dimitri. Bentuknya tidak seperti jejak manusia lebih besar, dengan pola yang tidak wajar, seolah sesuatu telah datang dan membawa Dimitri pergi. Lalu, suara itu terdengar lagi. "Ivan, Mikhail, tolong aku." Suara Dimitri. Namun, ada yang tidak beres. Suaranya datar, kosong, seperti direkam dan diputar ulang tanpa emosi. Mikhail mengarahkan senter ke hutan, tapi hanya pepohonan yang terlihat. "Dimitri, di mana kau?" teriak Ivan.
Tidak ada jawaban. Lalu, suara itu kembali, kini dari arah berbeda. Aku di sini. Semua menoleh. Bagaimana mungkin suara Dimitri berpindah begitu cepat? Sergei mulai panik. Kita tidak boleh terpisah. Namun, Ivan bersikeras, Dimitri mungkin dalam bahaya. Kita harus mencarinya. Mereka akhirnya bergerak bersama, membawa senter dan pisau. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin aneh. Udara terasa berat. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Kemudian, di kejauhan, mereka melihat sebuah sosok berdiri diam, membelakangi mereka. Ivan mengarahkan senter. Jantung mereka berdegup lebih cepat itu. Dimitri, namun ada yang salah. Ia berdiri kaku, kulitnya pucat, rambutnya berantakan. Tatiana ingin memanggilnya, tapi nalurinya menahan. Ivan berlari mendekat. Dimitri, kau baik-baik saja. Sosok itu berbalik, dan mereka membeku. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Mulutnya sedikit terbuka, tanpa ekspresi. Lalu, tiba-tiba, mulut itu terbuka lebih lebar. Jauh lebih lebar dari yang seharusnya mungkin bagi manusia. Dari dalamnya keluar suara jeritan, tawa, dan tangisan. Semuanya bercampur menjadi satu dalam nada mengerikan. Ivan tersentak mundur. Sial, itu bukan Dimitri. Sosok itu meluncur ke arah mereka tanpa menggerakkan kakinya. Tatiana menjerit. Mikhail menarik Ivan ke belakang. Sergei mengangkat pisau meskipun mereka tahu senjata biasa tidak akan berguna. Lalu, tiba-tiba, semuanya gelap. Senter mereka padam. Api unggun di perkemahan lenyap begitu saja. Dan di tengah kegelapan yang total, suara itu terdengar lagi. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Kegelapan yang menyesakkan. Total gelap. Tidak ada cahaya dari senter. Api unggun telah padam. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti mereka. Tatiana merasakan jantungnya berdebar kencang. Mikhail meraba-raba udara, mencari seseorang di dekatnya. Ivan mengerang, mencoba memahami situasi. Tetap tenang, kata Sergei. Namun, ketenangan terasa mustahil. Hutan yang tadinya sunyi, kini berubah. Gemerisik di semak-semak. Langkah kaki di tanah basah. Bisikan semakin jelas, semakin dekat. Tatiana merasakan sesuatu di belakangnya. Ia menahan napas. Tubuhnya kaku. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Suaranya berasal dari segala arah sekaligus. Kemudian, cahaya senter Ivan menyala kembali. Dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Dimitri masih berdiri di sana. Namun, kini dia tidak sendirian. Puluhan sosok hitam berdiri di sekelilingnya. Bentuk mereka samar, lebih besar dari manusia biasa. Beberapa berjongkok dalam posisi aneh. Mereka tidak memiliki wajah. Namun, kehadiran mereka begitu nyata. "Lari!" teriak Ivan. Mereka berbalik, berlari secepat mungkin ke arah perkemahan. Langkah mereka menghantam tanah. Napas tersengal. Di belakang, suara langkah kaki lain terdengar. Sesuatu mengejar mereka. Tatiana hampir terjatuh, tapi Mikhail menariknya kembali. Mereka akhirnya melihat perkemahan. Namun, ada yang salah. Tenda berantakan, barang-barang berserakan. Api unggun padam. Di tengah perkemahan, Dimitri berdiri membelakangi mereka. Tidak bergerak. Mikhail mengangkat senter. Dan saat itulah, mereka menyadari sesuatu yang membuat nyali mereka hancur. Itu bukan Dimitri. Sosok itu mengenakan pakaiannya, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Mata hitam pekat, kulit abu-abu, membusuk. Tatiana menutup mulutnya, menahan jeritan. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Lalu, ia berbicara dengan suara Dimitri. "Kenapa kalian lari?" Nadanya datar, tanpa emosi. Mereka membeku. Ivan mencoba berpikir. "Dimitri, kalau itu benar kau, katakan sesuatu yang hanya kita tahu." Sosok itu diam sejenak, kepalanya miring, seperti mencoba memahami. Lalu, bibirnya terbuka, dan suara itu keluar. Namun bukan hanya suara Dimitri, suara laki-laki. Suara perempuan. Suara perempuan, suara anak-anak. Mereka berbicara bersamaan. "Kenapa kalian lari? Kenapa kalian lari?"
Kenapa kalian lari?" Suara itu bergema di seluruh perkemahan. Tatiana menjerit. Dan saat itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sosok itu tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, hampir membelah wajahnya. Lalu, dari dalam mulutnya, sesuatu mulai keluar. Dalam kegelapan, Tatiana membeku. Ia ingin lari, ingin menutup mata, tapi tubuhnya tetap diam, menyaksikan horor di depannya. Sosok Dimitri terus menyeringai. Senyumnya melebar, lebih dari yang seharusnya manusia bisa lakukan. Kulit di sekitar mulutnya meregang, seperti kain yang dipaksa robek. Lalu, sesuatu keluar dari dalam mulutnya. Awalnya hanya kabut hitam tipis. Namun, semakin lama kabut itu menggumpal, membentuk sesuatu. Tangan, jemarinya panjang, kuku-kukunya tajam. Kemudian, tangan kedua muncul. Lalu, kepala tanpa wajah, hitam pekat, tanpa mata, tanpa mulut. Tatiana menutup mulutnya, menahan jeritan. Ivan melangkah mundur. "Apa-apaan ini?" Sergei mencengkeram pisau lebih erat. Meskipun tahu itu sia-sia, makhluk itu kini berdiri sepenuhnya, tinggi, dengan lengan yang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Lalu, kepala makhluk itu bergerak cepat, menatap langsung ke arah Tatiana. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur, napas memburu. "Jangan dekat-dekat," bisiknya. Makhluk itu berbicara, bukan satu suara, tapi banyak. Laki-laki, perempuan, anak-anak bersamaan. "Kalian milik kami sekarang." Lalu, semua cahaya padam, gelap total. Tatiana merasa tubuhnya melayang. Apakah ia masih berdiri, duduk, atau masih di dunia nyata? Kemudian, sesuatu menyentuh tangannya, dingin, licin, seperti daging membusuk. Ia ingin menjerit, tapi tidak bisa. Di kejauhan, terdengar suara Ivan dan Mikhail. Sayup, jauh, seolah dipisahkan dimensi lain. Lalu, bisikan muncul, dekat sekali di telinganya. "Tatiana." Ia membeku. Suara itu, Dimitri. Tidak mungkin. Tangan mencengkeram pergelangannya. Di tengah kegelapan, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Tatiana tidak tahu apa itu, tapi ia tahu satu hal, ia harus menuju ke sana. Ia melangkah, meski sesuatu berusaha menariknya kembali. Bisikan semakin kencang, tangan tak kasat mata meraih tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Ia terus berjalan. Cahaya itu semakin terang, hingga semuanya meledak dalam kilatan putih. Tatiana membuka mata, dan ia tidak lagi berada di hutan. Ia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Di antara hidup dan mati, Tatiana terbangun dengan napas memburu. Ia tidak lagi di hutan. Kabut putih keabu-abuan menyelimuti sekelilingnya. Tanah di bawahnya terasa dingin, seperti es. Tidak ada suara, tidak ada teman-temannya. "Di mana aku?" bisiknya. Suara itu menggema, lalu terdengar langkah kaki, perlahan mendekat. Tatiana menahan napas. "Halo?" Tidak ada jawaban. Dari balik kabut, muncul sosok Dimitri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak berbicara, hanya mengangkat tangan, menunjuk ke belakang Tatiana. Tatiana gemetar. Ia tahu, jika ia menoleh, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Namun, rasa penasaran menguasainya. Perlahan, ia menoleh dan melihatnya. Makhluk raksasa melampaui kabut. Tubuh hitam dengan ratusan tangan menjulur seperti tentakel. Puluhan wajah manusia menempel di tubuhnya, mengerang tanpa suara. Makhluk itu melihatnya. Lalu, ia berbisik langsung ke dalam kepalanya. "Kalian seharusnya tidak pernah datang ke tempat ini." Tatiana menutup telinga. Bisikan itu semakin kencang, menusuk tanah, bergetar. Makhluk itu mulai bergerak. Tatiana sadar, ini bukan dunia nyata. Ini adalah batas antara hidup dan mati. Dan jika ia tidak segera pergi, ia akan terjebak selamanya. Dengan sisa kekuatan, ia berbalik dan berlari. Langkahnya berat, seolah sesuatu menariknya. Di belakangnya, bisikan semakin mendesak. "Jangan pergi." Tatiana tidak peduli. Ia terus berlari. Gelap semakin menyelimuti. Lalu, segalanya menghilang, kembali
ke hutan. Tatiana tersentak. Ia kembali di hutan. Di sekelilingnya, teman-temannya masih berdiri dalam ketakutan. Dan di depan mereka, Dimitri masih di sana, dengan senyum yang tidak berubah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Tatiana tahu, ia telah melihat sesuatu yang lebih besar, dan mereka belum benar-benar selamat. Tatiana terengah-engah. Udara malam menusuk paru-parunya, tetapi ia tidak peduli. Ia masih di hutan, masih bersama teman-temannya. Namun, sesuatu terasa salah. Di hadapannya, Dimitri berdiri dengan tenang, terlalu tenang. Dimitri, Ivan, ragu-ragu. Dimitri tersenyum kecil. Aku di sini. Suaranya terdengar normal, tapi ada yang aneh. Tatiana menatap teman-temannya. Sergei menggenggam pisaunya erat. Mikhail tampak gemetar. Ivan berusaha memahami situasi. Meski jelas ia tak percaya sepenuhnya. Tatiana menguatkan diri. Kita harus pergi. Tanpa ragu, mereka mulai berjalan cepat melewati pepohonan. Namun, ada sesuatu yang membuat Tatiana gelisah. Langkah Dimitri. Ia berjalan terlalu pelan, seolah menikmati kebersamaan mereka. Tatiana menepis pikirannya. Mungkin hanya paranoia, tapi beberapa menit kemudian, Ivan berhenti mendadak. Tatiana hampir menabraknya. Kenapa berhenti? Ivan tak menjawab. Ia hanya menatap ke depan. Tatiana mengikuti pandangannya, dan jantungnya mencelos. Perkemahan mereka sama persis. Mikhail mengumpat. Tidak mungkin, kita sudah berjalan lurus. Sergei mendesah tajam. Mungkin kita berputar tanpa sadar. Coba jalan arah lain. Mereka berbalik, berjalan lebih cepat. Namun, setelah beberapa menit, Mikhail berhenti. Tatiana melangkah mendekat. Jantungnya membeku. Perkemahan mereka lagi. Sergei membanting pisaunya. Ini tidak mungkin. Ivan menatap sekitar. Napasnya memburu. Kita terjebak. Tatiana mundur perlahan. Lalu ia menyadari sesuatu. Dimitri. Ia masih di sana. Tersenyum kecil. Tatiana berbisik. Siapa kau sebenarnya? Dimitri menoleh. Senyumnya tetap sama. Namun, matanya dulu berwarna coklat. Sekarang hitam, pekat. Seolah tak ada jiwa di dalamnya. Tatiana menegang. Mata Dimitri yang hitam pekat seakan menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Selama ini, ia mengenal Dimitri sebagai sosok yang ceria. Tapi yang berdiri di hadapannya sekarang bukan Dimitri. Sergei menelan ludah. Dimitri, apa yang terjadi padamu? Dimitri hanya tersenyum dan melangkah maju perlahan. Ivan menarik Tatiana menjauh, sementara Mikhail menggenggam lengannya erat. Hutan ini tidak ingin mereka pergi, atau lebih tepatnya, sesuatu di dalamnya tidak akan membiarkan mereka pergi. Dimitri berhenti beberapa langkah di depan mereka. Kenapa kalian ingin pergi? Suaranya bergema, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh. Tatiana menggigit bibirnya. Kita hanya tersesat. Dimitri terkekeh pelan. Tersesat? Hutan ini tidak membuat orang tersesat. Suaranya terdengar seperti bayangan yang berbisik di telinga. Hutan ini memilih siapa yang bisa pergi dan siapa yang tidak. Mikhail merinding. Dia bukan Dimitri. Kita harus menjauh, bisiknya pada Tatiana. Ivan mencoba tenang. Kalau kau memang bersama kami, ayo kita keluar dari sini sama-sama. Dimitri tersenyum tipis. Aku sudah keluar dari sini. Tatiana menegang. Apa maksudmu? Dimitri tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke belakang mereka. Tatiana tidak ingin melihat, tapi ia tetap menoleh. Di balik kabut, seseorang berdiri diam. Seseorang yang mengenakan pakaian yang sama seperti Dimitri, tapi kulitnya pucat, matanya kosong, tubuhnya penuh luka hitam. Dimitri yang satu hidup, yang satu lagi mayat. Tatiana merasa tubuhnya melemas. Dimitri yang hidup tertawa kecil. Kalian melihatnya kan? Tak ada yang menjawab. Aku sudah mati. Tawanya berubah menjadi seringai mengerikan. Dan aku di sini untuk menemani kalian. Tiba-tiba, semua lampu senter padam. Gelap total. Suara napas teman-temannya memburu di kegelapan. Lalu, terdengar langkah kaki, bukan dari satu arah,
Tapi dari segala penjuru, bisikan-bisikan mulai memenuhi udara. Tatiana ingin menjerit, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Dan tepat di telinganya, sebuah suara berbisik pelan, "Selamat datang di rumah." Lalu, sesuatu menyentuh bahunya, bukan tangan manusia. Tatiana ingin berteriak, tetapi suaranya terkunci di tenggorokan. Sentuhan itu dingin, kasar, seperti kulit yang telah membusuk selama berabad-abad. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terus berdengung di telinganya. Bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Ivan menggerakkan senter di tangannya, menekan tombolnya berkali-kali. Klik, 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 namun tidak ada cahaya yang muncul. Sergei meraba-raba kantongnya, mencari korek api. Tangannya gemetar. Tatiana tahu, mereka semua berada di ambang kepanikan. Dan saat itu juga, suara bisikan mulai terdengar lebih jelas. Bukan hanya satu suara, puluhan, ratusan. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Namun, satu hal yang Tatiana pahami, mereka tidak menginginkan mereka pergi. Ivan akhirnya berhasil menyalakan senternya. Dan saat cahaya menyala, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sekeliling mereka, dalam jarak hanya beberapa langkah, ada puluhan sosok berdiri. Tatiana membelalakan mata. Mereka bukan manusia, mereka adalah bayangan, tinggi dan kurus. Wajah mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, namun di tempat mata mereka seharusnya berada, hanya ada lubang hitam yang dalam. Tatiana mundur, tetapi punggungnya menabrak sesuatu. Ia membeku. Mikhail menyalakan korek api, dan saat cahayanya berkedip, mereka melihatnya dengan jelas. Sosok itu lebih tinggi dari mereka, dengan wajah yang tidak berbentuk, tetapi mulutnya ternganga lebar, seperti sedang tersenyum. Tatiana tidak bisa bernapas. Lalu, makhluk itu mulai bergerak, bukan berjalan tetapi melayang. Dengan gerakan lambat, ia mendekat ke arah mereka. Sergei meraih pisaunya dan mengayunkannya dengan panik, tetapi pisaunya menembus udara kosong. Makhluk itu tidak tersentuh. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Bisikan itu tidak datang dari satu arah. Bisikan itu datang dari segala arah. Tiba-tiba, Tatiana merasakan telinganya berdenging, penglihatannya berputar, sesuatu seakan menariknya dari dalam dirinya sendiri. Dunia mulai menjadi kabur, semua suara menghilang, dan yang tersisa hanya kegelapan yang menelannya perlahan. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Tatiana sempat melihat satu hal terakhir. Sosok Dimitri berdiri di antara makhluk-makhluk itu, tersenyum padanya. Namun kali ini, senyumnya bukan senyuman seorang manusia. Tatiana terjatuh. Dunia di sekelilingnya terasa seperti menghilang, tenggelam dalam kegelapan yang begitu pekat, hingga ia tidak tahu apakah ia masih ada atau tidak. Hawa dingin menjalari tubuhnya, menusuk ke dalam tulang. Ia ingin berteriak, ingin berusaha meraih sesuatu, tetapi tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan. Sampai akhirnya, ia mendengar suara, bukan bisikan seperti sebelumnya, bukan suara makhluk-makhluk tanpa wajah itu, melainkan suara yang ia kenal. Tatiana, suara Ivan. Suara Ivan, lalu suara lain menyusul. Buka matamu, Sergei. Tatiana mencoba bergerak, pelan. Tangannya meroba-roba dalam gelap, mencari pegangan. Dan tiba-tiba, cahaya kecil muncul di hadapannya. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi cahaya itu tampak seperti harapan terakhir di tengah kegelapan yang melahapnya. Dengan seluruh tenaganya, Tatiana mengulurkan tangan. Tangannya hampir menyentuh cahaya itu. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan lain muncul dari kegelapan dan menariknya ke bawah. Tatiana menjerit, namun suara jeritannya hanya bergema di dalam pikirannya. Makhluk itu, apapun itu, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia bisa merasakan sesuatu menyentuh kulitnya, seperti jari-jari panjang dan kurus mencengkeram pergelangan tangannya. Tatiana, suara itu berbisik di dekat telinganya. Ia ingin menoleh, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan jangan pernah melihat ke belakang. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, ia menoleh. Dan saat itu juga, ia menyesal. Tepat di belakangnya,
Wajah itu menatapnya, wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya yang hidup. Wajah itu pucat, mata kosong, dan bibirnya tersenyum lebar, seperti sedang mengejek. Tatiana tidak bisa berpikir lagi. Ia berusaha menarik tangannya, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak bisa tetap di sini. Tidak bisa. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, meronta sekuat tenaga, dan tepat sebelum semuanya menghilang, sebuah tangan lain menariknya keluar. Tatiana terbangun dengan terengah-engah, dadanya naik turun, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia melihat ke sekeliling. Ivan, Mikhail, Sergei, mereka semua ada di sana, menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Tatiana, kau baik-baik saja? Ivan mengguncangnya perlahan. Tatiana tidak bisa langsung menjawab. Napasnya masih tersengal. Lalu, perlahan-lahan, ia sadar sesuatu. Di mana Dimitri? Tatiana memutar kepalanya, mencari. Namun, tidak ada tanda-tanda Dimitri dimanapun. Tidak ada sosoknya, tidak ada jejaknya. Seolah-olah, ia memang tidak pernah ada di sana. Atau lebih tepatnya yang selama ini bersama mereka, bukanlah Dimitri yang sebenarnya. Tatiana merasakan bulu kuduknya meremang. Sesuatu dalam hutan ini telah memainkan mereka sejak awal, dan mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar telekelauer dari Sengkeromon, Kegelopan itu, atau jika mereka masih berada di dalamnya, masih terjebak, masih menjadi bagian dari permainan yang belum selesai. Tatiana berusaha mengatur napas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ivan menyalakan senter, menyinarinya ke segala arah. Tidak ada Dimitri, hanya keheningan yang pekat. Seakan hutan ini sedang menunggu sesuatu. Tatiana menelan ludah. Apa kita benar-benar sudah keluar? Mikhail gelisah. Aku tidak tahu. Sergei mendengus. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Mereka mengangguk dan mulai melangkah. Namun, tiba-tiba langit kembali gelap. Angin dingin berhembus, membawa bisikan samar. Tatiana berhenti. Ivan menatapnya. Kenapa? Tatiana tidak menjawab. Matanya terpaku ke depan. Jalan setapak yang seharusnya membawa mereka keluar menghilang. Sergei mengumpat. Jalan ini tadi ada di depan mereka, hanya semak-semak dan pohon-pohon yang tampak lebih besar. Seakan-akan hutan ini berubah. Seakan-akan tidak ingin mereka pergi. Mereka berbalik, mencoba mencari jalan lain. Namun, semakin mereka melangkah, semakin aneh rasanya. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak sama. Batu besar yang tadi mereka tandai masih ada di tempat yang sama. Tatiana merasakan bulu kuduknya berdiri. Kita berjalan dalam lingkaran, bisiknya. Mikhail panik. Tidak mungkin, kita coba ke kanan. Mereka berjalan lebih cepat, tapi setelah beberapa menit, mereka kembali ke tempat yang sama. Udara semakin dingin, bisikan itu semakin jelas. Kalian tidak bisa pergi. Tatiana menggigit bibirnya. Lalu, terdengar langkah kaki. Bukan milik mereka. Ivan mengarahkan senter ke semak-semak. Cahaya menembus kegelapan. Seseorang berdiri di sana. Dimitri. Tapi wajahnya pucat. Matanya kosong. Mikhail berbisik. Dimitri, sosok itu tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Tatiana ingin mundur, tapi tubuhnya terkunci. Dimitri berbicara. Suaranya bergema dari segala arah. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, senter mereka padam. Angin bertiup kencang. Kegelapan menelan mereka. Dan malam itu, di tengah hutan, alas purwo, tidak ada yang mendengar teriakan mereka.